Haleluya, 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 haleluya. Saya sambut saudara semua dengan penuh sukacita yang sudah hadir di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah. Kita sambut dengan sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Seringkali dalam kehidupan ini kita merasa takut melakukan apapun. Takut kalau ada yang di sebelah kita, kamu kena virus, kamu kena virus, kamu batuk, kamu sakit. Sedemikian banyak persoalan yang datang menghimpit kita, membuat kita takut, membuat kita ciut nyali kita. Saat ini siapkan hati kita semuanya. Tuhan Yesus siap membawa kita, melepaskan semua derita kita dan memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Tuhan berkata, jangan pernah takut, siap menghadapi apapun, karena aku selalu menyertaimu. Saudara yakin dan percaya, terimalah firman saat ini yang menguatkan kita semuanya. Dengan iman kita katakan bersama-sama perkataan yang membuat Tuhan takjub dan senang kepada kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tidak takut. Inilah iman perkataan kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Kami percaya Bapa. Ku tidak bimbang. Sebab kalau Allah Engkau Allahku. Yes, katakan amin Tuhan, Kau Allah kami. Engkau meneguhkanku, bahkan menopang kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar ya Yesus. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus menolongku.
sucikan udara dan atmosfer di sini. Tidak ada satu virus pun di sini. Darah Yesus menjadi berserulah anak-anak Tuhan di rumah saudara, di kendaraan, di mana saja. Berserulah kepadanya, karena tangan kasih-Nya akan menatang engkau dan memberi kekuatan yang ajaib bagimu. Dua tangan semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara kembali ke sorga lebih tinggi lagi. Taruh tangan kiri pada jantung saudara dan mari berdoa bersama hamba-Nya. Ya Bapa yang baik, pada saat ini hamba mempersembahkan hidup hamba, segala keadaan dan keberadaan hamba. Hamba persembahkan kepadamu, kuduskan dan layakkan, supaya hamba boleh menerima mujizat dan berkat-Mu. Tidak ada yang mustahil di dalam hidup hamba. Kesembuhan, berkat, kekuatan, penghiburan, kebahagiaan, keselamatan, kelepasan dalam nama Yesus terjadi demikian. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Oleh sebab itu, hai iblis pekerjaan kuasa gelapan, roh kebimbangan dan kurang percaya, kami patahkan dan kami hancurkan engkau dalam nama Yesus. Semua katakan, dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus menyucikan saya. Beri tepuk tangan buat darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sekarang kepada kami, karena kami membuka hati dan jiwa kami, dan biarlah mujizat terjadi dan kami bawa pulang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati. Silahkan kembali. Para kekasih, tolong anggukan kepala ke samping Anda. Katakan, pagi hari ini pasti luar biasa. Ya, tolong dengan segenap hati ya. Jangan cuma tapi pagi hari ini
pasti luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, tema kita adalah tema yang luar biasa. Dan saya ingin supaya semua kita tidak sampai kehilangan dan kelewatan berkat yang luar biasa pada pagi ini. Ya saudara, tema kita adalah 3 momentum ilahi bagi pewaris sorga. Katakan 3 momentum ilahi bagi saya, karena saya adalah pewaris sorga dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jadi saudara, 3 momentum berarti 3 saat, 3 kesempatan, 3 momen dalam hidup kita yang luar biasa. Saudara, untuk apa? Untuk menjaga supaya hak kita untuk masuk dalam sorga tidak hilang. Dan sebelum kita meninggal, kita tidak terhilang. Amin. Jadi 3 momentum ini adalah 3 lives di dalam 3 milestone atau 3 batu pembatas ataupun batu ukur bahwa kita ini sudah hampir mendekati, saudara. Dan 3 hal ini merupakan juga 3 dimensi dalam kehidupan kita sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara untuk bersama-sama kita membuka dalam Alkitab kita. Saudara, ada 4 buah ayat dari Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Ada 2 ayat, ya. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari kita akan baca dari Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. Siap? Kita mulai dari judulnya, dari pasal ini, ya. 1, 2, perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Para kekasih, perhatikan 2 ayat yang sering kali kita nyanyikan, saudara. Hanya dekat Allah saja, ya, aku tenang. Semua katakan, hanya dekat Allah saja saya tenang. Daripadanya lah keselamatan saya. Hanya dialah gunung batu saya dan keselamatan saya. Dialah kota benteng saya. Saya tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saudara, ada 3 momentum yang saya dan saudara harus miliki dari 2 ayat yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Dan hidup kita, bila kita diisi dengan saat-saat ataupun momen-momen di mana Allah mengerjakan hidup kita, ya, saudara, momentum ini dalam bahasa Alkitab juga boleh dikatakan sebagai kairos, saudara. Dan ini harus kita miliki, yaitu waktunya Tuhan. Katakan kairos, waktunya Tuhan. Untuk dijadikan kepada saya ketika masih saya di dunia. Ya. Jadi para kekasih, karena kita adalah pewaris sorga, katakan saya adalah pewaris sorga. Jadi saya wajib memiliki 3 momentum ilahi ini. Ya. Dan saya yakinkan saudara akan pulang. Juga di rumah saudara akan mengalami sesuatu perubahan. Karena semua perubahan dimulai dari pikiran kita, dari hati kita. Kalau saya dan saudara dirubah lebih dahulu, pada pagi hari ini ketika kita mendengar firman, saya yakin sejarah perjalanan hidup kita
akan berubah luar biasa. Amin. Kita sudah mengalami luar biasa. Percaya apa tidak? Tetapi Tuhan akan memberi lebih luar biasa lagi. Itu sebab sebelum kita masuk dalam kerajaan sorga, ada 3 momen yang penting sekali dalam hidup kita. Dan kita harus mengetahuinya. Jangan sampai tidak tahu. Ya, para kekasih, 3 momen Allah membuat sejarah muliamu. Saudara, mari kita akan baca satu kali lagi. Dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Saudara, aku tidak akan goyah. Jadi saudara mesti tahu bahwa inilah yang Tuhan mau beri dalam hidup saudara. Dan 3 hal inilah yang harus saya sampaikan. Jangan sampai kita tidak mengerti. Kita hanya membaca sekedar ayat ini. Kita hanya menyanyikannya. Tapi tidak terjadi apapun dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin mulai masuk dalam 3 hal ini. Katakan 3 momentum ilahi bagi saya. Saudara, mari katakan. 1, dekat Allah, hidupku tenang dan selamat. 2, Tuhanlah gunung batuku dan kota bentengku. 3, aku tidak akan goyah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Seringkali kita menghadapi keadaan, katakanlah kita tidak punya uang atau sedang terbaring sakit, dan mungkin kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup. Saudara, kita goyah imannya. Saudara, kita mendapat tawaran untuk bekerja dengan gaji yang tinggi, tetapi kita tidak bisa berbakti kepada Tuhan. Kita menjadi goyah, saudara. Dan begitu banyak musibah, persoalan, ya saudara, dan segala macam cobaan dalam hidup membuat kita menjadi goyah. Goyah mungkin saben hari kita alami. Mungkin beberapa jam sekali kita mengalaminya. Saudara, dan tahukah saudara, ketika saudara goyah, ketika saya goyah imannya, lalu matilah kita karena sesuatu sebab mendadak. Saudara, saya beritahu kita masuk neraka loh saudara. Itu sebab aku tidak akan goyah. Ini penting sekali. Katakan, saya tidak boleh goyah. Apapun yang negatif, bila terjadi pada saya, Tuhanlah gunung batu saya, kota benteng saya, sukacita dan kemenangan saya. Amin. Haleluya. Ini 3 momentum. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, itu momentum yang istimewa sekali. Amin. Ketika Tuhan mengangkat saudara dan menuntun saudara naik ke atas gunung batunya, menjadi kota benteng saudara, itu momentum yang dahsyat. Ketika dia tahu saya dan Anda dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang terpuruk, maka dia datang kepada kita. Itu momentum yang kedua yang hebat. Dan yang ketiga, dia akan meneguhkan saya dan Anda tidak akan goyah. Dan ini adalah 3 momentum seumur hidup kita, menjelang kita masuk mewarisi kerajaan Bapa kita, kerajaan sorga. Amin. Itu sebab Anda dan saya harus dapat 3 berkat yang dahsyat ini. Katakan, ini dahsyat. Saya harus mempunyainya. Seperti apapun saya harus mendapatnya. Amin. Jangan sampai tidak. Itu sebab pelajaran ini adalah pelajaran yang penting sekali dalam hidup kita. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan pada momentum yang pertama, saudara, yaitu dekat Allah,
hidupku tenang dan selamat. Katakan, dekat dengan Tuhan, hidup saya akan menjadi tenang dan selamat. Ya saudara, bagaimana manusia bisa dekat dengan Allah? Saudara, seringkali kita bertanya-tanya, apakah kalau aku ke gereja, aku dekat dengan Tuhan? Ya, harusnya demikian. Apakah kalau aku berdoa di rumah, membaca Alkitab, aku seperti orang yang dekat, sedang mendekati Allah? Ya, itu sebab saudara sudah tahu kira-kira apa praktek kita, apa keadaan kita, di mana kita bisa dekat dengan Tuhan. Supaya hati saudara tenang, hati saudara ayem, saudara. Yaitu kalau saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa, saben kali saya dan Anda dekat dengan Tuhan, itu kita menggunakan momentum pertama kita untuk kita boleh berada di hadirat-Nya. Dan saya yakinkan saudara, kalau saya dan saudara berada di sana, katakan, bila saya berada di sana, suatu kedekatan dengan Yesus, hati saya tenang, saya diselamatkan. Amin. Ya, saudara, momentum ini harus mengantisipasi, harus menjadi solusi. Bagi apa? Bagi banyak momen-momen di mana saya tidak tenang, di mana saudara kemerungsung, di mana saudara kecil hati, di mana saudara putus asa. Kalau saudara tidak mempunyai momentum pertama yang selalu saudara pakai, dekat dengan Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan hal ini, saudara, maka momen-momen yang menyedihkan, yang negatif, yang amburadul dalam hidup saudara akan membuat saudara dan saya terpuruk dan kita sulit untuk keluar. Semua katakan, tetapi, angkat tangan saudara. Tetapi, bila saya bertekad lebih dekat kepada Yesus, itulah momentum kemenangan saya. Saya tidak akan ditipu oleh iblis dan duniawi dengan segala kesusahannya. Dalam nama Yesus, inilah momentum pertama saya. Akan selalu saya pergunakan mendekatkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, mudah sekali saudara mengingatnya, saudara, ketika saudara kemerungsung dalam hidup saudara, saudara kecil hati karena satu masalah, satu pencobaan dan ujian dalam hidup saudara. Saudara, ketika engkau mengalami itu, engkau langsung ingat, aku harus lebih dekat kepada Tuhan. Jangan malah menjauh. Saudara, jangan malah engkau tidak datang kepada Tuhan. Engkau harus mendekat kepadanya. Maka, katakan, maka saya menang. Amin. Ini penting sekali. Mari kita akan melihat momentum yang pertama, dan kelihatannya saya agak lama pada momentum pertama ini. Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang ke-11, ayat yang ke-19 dan ayat 20. Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat 19 dan 20 pada halaman 1159 Perjanjian Lama di Alkitab saya. Mari kita akan baca. 1, 2. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi
Allah mereka. Amin. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, kalau saudara membaca 2 ayat ini, saudara mendapat tahu bagaimana cara terjadinya sesuatu pembaharuan dalam hidup kita. Saya yakin kita ingin dibaharui. Tanpa kita sadari, sel-sel di dalam tubuh kita itu terjadi setiap kali regenerasi. Pada setiap detik, pada setiap menit. Ketika anak-anak bertumbuh dalam usia pertumbuhan remaja, saudara, maka proses regenerasi daripada sel-sel tubuhnya yang tak terhitung banyaknya itu begitu cepat, saudara. Tetapi ketika orang mulai menua dan menjadi tua, proses regenerasi menghasilkan sel-sel yang baru itu agak lambat. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat bahwa firman mengalahkan semua proses biologi manusia. Proses-proses yang saya dan saudara mungkin melambat, Tuhan akan memberikan kepada kita, saudara, ketika kita dekat dengan Dia, Dia punya cara. Katakan, ketika saya dekat dengan Tuhan, Dia punya cara untuk menyelesaikan semua masalah saya. Amin. Jadi momen ini penting. Engkau dekat dengan Tuhan ketika semua running well, lancar. Ketika ada masalah, maka izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Bukan hanya karena saudara mengerti, ya aku mengerti. Dalam keadaan semacam ini aku harus dekat sama Tuhan. Tapi saudara tidak lakukan. Percuma kan? Itu sebab saudara harus mencari kepadanya. Maka Dia memberi kepada saudara. Menurut saudara, dari pembacaan kita barusan, apa yang Dia beri kepada saudara? Hati yang baru dan roh yang baru. Heran, saudara. Untuk setiap momentum negatif dalam hidup kita, bila kita mendekatkan diri kepadanya, Dia itu memberikan, seperti tadi saya katakan, sel regenerasi sel baru. Maka Dia memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita. Itu cara penyelesaian Allah. Hanya, katakan hanya, bila saya dekat Tuhan. Jadi kalau saya dan Anda tidak mendekat kepadanya, maka kita tidak mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati kita. Itu sebab momentum yang pertama ini harus saudara jadikan hak warisan saudara sampai mati. Dekat dengan Tuhan. Amin. Katakan, bila saya dekat dengan Tuhan, Tuhan membaharui hati saya, membaharui roh saya. Wow banget, saudara. Saudara mau cari di mana? Saudara mau bertapa, saudara mau mengadakan retreat setahun suntuk, engkau tidak akan bisa. Tapi begitu engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka seketika hatimu yang rusak, hatimu yang sakit, hatimu yang hancur akan dipulihkan. Dan Dia memberikan Roh Kudus di dalam hati saudara. Apa peranan Roh Kudus dalam hati orang? Satu, sesuai dengan namanya, Dia menjadikan kita kudus. Katakan, Roh Kudus menjadikan saya kudus. Bila saya kudus, saya boleh menghadap Allah. Bila saya menghadap Allah, apa saja yang saya mohon, Dia memberi kepada saya dalam nama Yesus. Amin. Itu peranan Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak mempunyai peranan Roh Kudus, karena saudara tidak dekat dengan Dia, hatinya dan roh saudara tetap lama. Dan saya dan Anda menderita persoalan yang gede, ataupun keadaan kehancuran tersebut dengan hati dan roh yang lama.
Saudara bisa bayangkan siapa yang membela saudara? Orang tua saudara yang gak karu-karuan sukihnya. Anak saudara yang gak karu-karuan hebatnya. Tak kasih tahu. Tidak ada yang bisa menolong engkau. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Itu sebab orang dekat dengan Tuhan, dia dibaharui. Ini cara Tuhan menyelesaikan masalah saya, masalah saudara. Hati kita orang dibaharui. Dan kemudian dia memasukkan Roh Kudusnya kepada kita. Saudara harus berkata, terima kasih Tuhan. Karena engkau pasti menyelesaikan semua perkara. Dari mana Tuhan menyelesaikan? Tuhan menyelesaikan dari hati yang baru dengan roh yang baru. Jadi Tuhan tidak menyelesaikan dengan tenaga, kekuatan, value daripada uang. Ataupun saudara punya rekan dan relasi dan saudara punya backup yang mendukung saudara. Tidak, Tuhan tidak menyelesaikan dengan cara demikian. Kalau Tuhan menyelesaikan dengan cara demikian, Tuhan bukan Tuhan yang ajaib. Tapi Tuhan yang ajaib adalah Tuhan yang menyelesaikan dengan cara ilahi. Walau engkau seorang diri, semua orang tidak suka sama kau. Kalau Tuhan mau menyelesaikan, maka selesai. Haleluya. Untuk mendalami bagian ini saya mau tanya. Bagaimana Tuhan menyelesaikan kepada saudara? Membaharui hati dan mengisi hati yang baru dengan Roh Kudus, roh yang baru. Saudara izinkan Tuhan bekerja secara ajaib. Kalau saudara dan saya disuruh pilih, Tuhan bekerja secara normal seperti orang lain kerjakan, ya saudara, maka itu tidak ajaib. Karena orang kaya, orang pangkat bisa. Orang pintar bisa. Tetapi kalau Tuhan itu ajaib dan dia memberi yang ajaib pada saya dan pada Anda, maka caranya adalah hatinya baru. Dan Roh Kudus masuk dalam hati tersebut. Tuhan menyelesaikan luar biasa. Yakinkan diri. Ini momentum ilahi. Ini bukan cara momentum duniawi. Momentum scientific. Momentum ekonomis. Tidak. Ini adalah momentum ilahi. Katakan momentum ilahi berarti Tuhan bekerja dengan mujizat dalam hidup saya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Kalau saudara dalam keadaan yang sulit saat ini, saya ingin supaya saudara pegang perjanjian Tuhan. Mungkin saudara tidak bisa cerita kepada orang lain, enggak usah cerita. Engkau cuma perlu cerita kepada Tuhan saja. Dan Dia akan menyelesaikan semuanya. Itu sebab pada bagian pertama ini, bila ada di antara kita, baik di rumah, di kendaraan, dan kapanpun engkau mendengar firman yang saya sampaikan, dan juga di gereja Pandembah Rumah Allah ini, bila ada di antara saudara yang mengalami masalah yang besar, pejamkan mata, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Saya memberi kesempatan 20 detik untuk saudara berbisik kepada Tuhan. Untuk masalah apa yang saat ini sedang membuat galau dan mengacaukan pikiran dan hati saudara. Saya tidak rela saudara hidup di situ terus. Bisikkan sebelum saya masuk dalam doa dengan saudara. Kau mendengar bisik doa kami. Hatimu yang halus tidak akan rela kami pulang dengan persoalan yang sama. Ketika hamba berdoa sebentar, Engkau menyelesaikan semuanya. Dan Engkau membuat mujizat di dalam hidup mereka yang mengangkat tangan ini. Haleluya.
Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hamba berdoa untuk setiap masalah, pencobaan, ujian iman, keberantakan, karena kesalahan kami sendiri, atau karena kesalahan orang lain. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan saudara dan membuat saudara menjadi baru, dan Roh Kudus masuk kepada saudara. Engkau diselesaikan dalam nama Yesus. Terjadi mujizat. Semua ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Dengan lebih bersuara lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saya percaya ketika kita berdoa ini dan kita memberikan aplaus kepada Dia, maka saya percaya Dia sudah menyelesaikan. Engkau tidak melihatnya karena engkau ada di rumah Tuhan saat ini, tapi engkau harus punya keyakinan selesai. Haleluya. Para kekasih, marilah kita akan melihat dengan lebih teliti dua ayat yang kita baca tadi, ya. Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20. Kita baca satu kali lagi. 1, 2. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Wow. Bila saudara membaca ayat Alkitab, saudara juga harus paling tidak 2 kali diulang, ya. Saya mengajar saudara di gereja supaya saudara membaca nomor 1 dari Alkitab saudara, atau dari Alkitab digital saudara, dan kemudian membacanya kembali bila saya menuliskannya kembali lagi bersama-sama. Saudara, itu apa? Itu akan membuat saudara makin paham dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Perhatikan, ada kalimat yang saya tulis dengan warna yang beda. Hati yang lain, katakan hati yang lain, roh yang baru. Saudara, jadi ini adalah momentum pertama Allah bisa melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Yaitu hati kita harus berubah. Sehingga hati yang lama, hati yang kotor, hati yang remuk redam, hati yang penuh dengan batu dan benda-benda yang tajam, macam dendam kesumat, macam ingin menghancurkan orang lain dan membalas, itu semua dibuang oleh Tuhan dan diganti dengan sebuah hati yang baru, hati yang lain. Cara pandang saya menjadi beda, cara pandang dan berpikir saudara jadi beda. Saudara, satu kali saudara melihat seorang yang pernah berbuat jahat kepada saudara, saudara cara pandangnya, kalau bisa saya tidak mau lihat dia sampai mati. Saudara yang punya cara pandang yang negatif banget terhadap dia. Ini satu contoh. Tapi begitu seorang dirubah hatinya oleh Tuhan, maka Tuhan sudah mengubahnya. Kalau hatinya baru, hatinya beda, maka cara memandang dia beda. Kalau pikirannya sudah beda, hatinya sudah beda, saudara, maka Tuhan melihat, anakku, kamu sudah positif, ya. Semua positif bagi kamu sekarang. Kamu tidak mempunyai cedera dalam hatimu, tidak mempunyai negatif pada dia atau pada siapapun. Karena engkau mempunyai hati yang positif dan baik. Aku akan mencurai engkau dengan perkara-perkara ilahi dan jasmani yang dahsyat. Haleluya. Jadi rahasianya di situ. Kalau saya dan saudara hatinya yang lain, sudah jadi hati yang beda, roh yang baru masuk dalam batin kita, maka ya, huruf yang sama dengan warna yang sama paling bawah, tolong dibaca 1, 2. Mereka
akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Luar biasa. Saya dan Anda mulai menjadi anak Tuhan. Kita menjadi pewaris sorga, baik di dunia maupun ketika meninggal dunia. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Sorga hanya menjadi tempat bagi orang yang hatinya baru dan Roh Kudus ada di dia. Saudara, kalau saya dengan hati yang lama saya, dengan roh duniawi, roh kenajisan, roh kuasa kegelapan, perdukunan, guamia, dan segala macam roh-roh mistik, saya harus sadar, nek aku mati, aku melebu neraka. Karena sorga tidak mungkin, aku masuk sana tidak mungkin. Jadi saudara harus berpikir dan ambil keputusan yang baik sekarang. If you change your mind and you ask the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit to working in you, inside you, going outside a new life in your life, then God will give to you a new heart and a new spirit. That is the Holy Ghost, the Holy Spirit in your life, anointing you and making you a new one. And you are suitable to come into the kingdom of God. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, hati yang lain dan roh yang baru. Katakan, hati yang lain dan roh yang baru harus saya miliki pagi ini. Taruh dua tangan di dada, pejamkan mata. Saya ingin saudara berbisik kepada Tuhan beberapa kalimat saja dan minta supaya hati saudara dibaharui, pikiran saudara dibaharui. Sehingga ibadah kami, kebaktian kami, mendengarkan firman di rumah kami dan dimanapun saja, kapan saja ini, menghasilkan momentum ilahi yang pertama, yang dahsyat dalam hidup kami. Dan kita semua mengatakan, amin. Haleluya. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Wah, ini besar loh saudara nilainya. Ini adalah sejarah yang dahsyat. Engkau mungkin membandingkan hidupmu dengan orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang pintar sekali, orang yang sudah mencapai banyak gelar, banyak keberhasilan. Orang yang menemukan banyak penemuan-penemuan yang berguna bagi umat manusia. Lalu saudara dan saya merasa begitu kecil. Ini cara Tuhan untuk memberi perasaan bahwa saudara tidak kecil. Engkau mulia di mata Tuhan. Yaitu kalau hatimu dan rohmu yang baru itu mulai kau hidupi dalam hidup sehari-hari. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Ketika saya punya hati dibuat beda. Saya punya pikiran dibuat beda. Roh yang ada dalam hidup saya adalah roh yang berbeda juga. Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya. Karena hari ini saya menjadi anak dari kerajaan Allah. Dan dia menjadi Bapa saya. Itu sebab ini hal yang besar. Ya, dan jangan sampai saudara kurang mengerti. Saudara harus mengerti banget. Inilah yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Saudara, momen yang pertama, kau diurapi oleh rohnya, kau selamat, ya, dan dimuliakan. Katakan semuanya karena hati saya berbeda, roh saya baru. Amin. Maka saudara diurapi, selamat, dimuliakan. Saudara, engkau dan saya sudah ada di atas tangan Tuhan. Kita mempunyai fondamen yang luar biasa dan kuat.
Itu sebab saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa sih maksudnya hati yang lain. Apa sih maksudnya roh yang baru. Saudara, pertama, hati yang lain atau dalam bahasa aslinya sebenarnya dikatakan one heart. Satu hati. One heart, saudara. Satu hati. Artinya Tuhan ingin memberi hati yang sama pada semua umat manusia. Sudah tentu orang yang percaya kepada Yesus saja. Manusia ini akan diberi hati yang sama dengan dia. Satu hati. Saudara. Jadi hati yang lain ini berarti, oh selama ini hatiku adalah hati iblis. Hati kriminal. Hati penipu. Hati penyeleweng. Hatiku adalah hati pengkhianat. Hatiku adalah hati pengecut. Hatiku adalah hati pemarah. Tuhan mau memberi hati yang lain. Katakan one heart. Satu hati dengan Tuhan Yesus. Amin. Diambil dari kata levaf yang berarti pusat hidup. Pemompa darah. Apa ini? Jantung. Jadi one heart, hati yang lain. Ini adalah pemompa darah. Pusatnya hidup. Saudara. Dan ini menunjukkan pada manusia batin kita. Our inner man. Inside us. Not this body that people can see. And we can react to everything that people do to us. No, it is our inner man. Hati yang batiniah, hidup batiniah kita. Saudara, hati emas. Arti yang lain, hati emas. Coba, masa saudara tidak kepingin dapat hati emas? Satu kali di Singapura, Melka mengajak kami makan di satu restoran dan ada satu menu yang dia katakan, "Pak, ini menu istimewa. Ya. Tidak selalu ada dan ini mahal." Apa itu? Cuma satu, kira-kira segini, kecil. Kecil begitu bendanya. Ini hati angsa. Saya bilang, kasihan dong Mel. Enggak apa-apa, enggak mau makan. Saudara, makan Pak. Ini mahal, ini enak. Hati angsa. Ini hati yang katanya para chef, para tukang masak dunia. Di seluruh makhluk di dunia, tidak ada yang hatinya lebih halus, lebih lembut daripada hati angsa. Saya tidak tahu benar apa tidak. Itu sebab harganya mahal. Cara memasaknya juga sulit. Saya coba sedikit. Lembut sekali. Tapi saya bilang, enggak apa-apa, enggak mau makan. Saudara. Di sini saudara melihat bahwa di dunia ini hati yang lembut itu harganya mahal. Dan itu dihargai. Betul apa tidak? Kalau hati saudara kasar, hati saya perongkolan begitu, ya apa namanya itu? Apa? Keras, saudara. Maka kita ini tidak ada harga sama sekali. Saudara, orang harus punya hati manusia batiniah. Emas, artinya apa? Anda dan saya harus mempunyai satu kehidupan yang mulia. Emas menunjukkan kekudusan. Saudara. Dan juga levaf berarti bicara dari hati yang baru ke hatinya Tuhan. Artinya kita harus bicara dari hati ke hati. Ayo tangan saudara. Saya harus berbicara dari hati saya ke hati Tuhan. Menunjukkan bahwa saya memiliki momentum ilahi yang pertama.
bisa berbicara dengan Tuhan, berhati emas, jantung yang diberkati, yang memompa kehidupan dalam nama Yesus ada pada saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, dan Engkau memberi kepada kami segala yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Itu hati yang lain. Sekarang roh yang baru. Saudara, roh yang baru di dalam bahasa asli perjanjian lama disebutkan keref. Keref adalah pusat sukacita, pusat pikiran. Saudara, jadi roh yang baru kita mempunyai pusat pikiran dan pusat sukacita yang baru. Seringkali kalau sudah waktunya mau ke gereja, mau berbakti, atau kalau saudara tidak bisa datang ke gereja, saudara mau live streaming, saudara dalam hati saudara, wegah. Sudah bosan live streaming. Sudah bosan mendengar dari laptop, dari handphone saya. Sudah bosan. Amin. Bosan apa tidak? Para kekasih, mungkin tidak bosan, tetapi aku wis wegah. Sekali live streaming berapa rupiah, saudara? Pulsanya berapa? Berapa? Ada yang bilang 30, berapa? Lebih. Berapa? Ya, saudara, kan ada yang bilang, aku sudah terlalu banyak pengeluaran. Jadi, sudahlah firman Tuhan tak baca sendiri aja di rumah nanti. Saudara bisa mendengarnya melalui YouTube ketika sudah selesai live streaming. Ya saudara, tetapi saudara dengan membayar pulsa saudara, saudara itu sedang menghadap pada saat yang bersamaan dengan kita di sini. Engkau berada di rumahmu, tetapi Tuhan hadir ketika saudara mendengar bersama-sama dengan kami di sini. Saudara, itu penting sekali. Saudara akan mempunyai pusat sukacita, pusat pikiran yang lain. Saudara, jangan saudara merasa sudah terlalu lama kita ini di lockdown, kita harus live streaming, sudah sampai bosan. Saudara, sebenarnya saudara kehilangan tadi levaf, ya, hati emasnya tidak ada. Saudara, tidak mempunyai kemampuan bisa bicara dari hati ke hati. Hati siapa? Hati Tuhan. Saudara harus usahakan. Saya harus mempunyai hati yang lain. Hati yang beda, yang rohani. Dan sekarang Tuhan memberikan roh yang baru. Katakan roh yang baru. Saudara, dari kata keref, Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, itu dalam bahasa Greka Perjanjian Baru, namanya kardia. Kardia ini kita tahu adalah jantung, hati. Ya saudara, kardiologi, kemudian kardiovaskuler, ya, pembuluh jantung, saudara. Kemudian seismograf untuk kardio, ya, itu kardia. Arti aslinya adalah feeling, akal budi, dan pusat hidup. Jadi kalau saya dan saudara mempunyai hati yang lain, yang baru, dan kemudian diberi pusat hidup yang baru oleh Tuhan, maka hidup kita pasti berubah. Amin, pasti. Saudara, engkau menghadapi masalah yang sama sekarang ini dengan kemarin atau sebulan yang lalu atau setahun yang lalu, engkau menangani beda dan Allah bekerja kepadamu hari ini. Karena engkau mempunyai hati yang lain dan roh yang baru. Amin. Saudara harus. Kalau saya tidak berubah,
saudara jadi anak Tuhan tidak berubah, saya mau tanya, apa untungnya dan keuntungannya apa saudara ikut Tuhan? Saudara, rugi malahan. Itu sebab Anda dan saya harus mempunyai hati yang lain, ya Tuhan. Hati saya ini begitu keras, tidak ada peri kemanusiaan, tidak pernah berbelas kasih sama orang. Hati saya selalu negatif, selalu kotor. Tuhan tolong kalau Engkau tidak memberi roh yang baru, maka saya punya kardia. Saya punya pusat hidup. Saya punya pusat kesukacitaan. Hancur. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta. Supaya kita boleh menjadi orang yang baru. Dan Allah memberkati luar biasa. Saya akan maju sedikit lagi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Itu sebab 3 hal ini kita harus pegang dalam hidup kita. Katakan, dekat Allah. Tuhanlah gunung batu saya. Saya tidak akan goyah. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Kita masuk pada momentum yang kedua. Saya masih punya beberapa menit untuk sampaikan kepada saudara. Tuhanlah kota benteng dan gunung batuku. Ayo katakan, angkat 2 tangan saudara. Tuhan Yesuslah kota benteng saya dan gunung batu saya. Luar biasa, dahsyat, mulia. Amin. Haleluya. Saudara, untuk ini kita akan membuka dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23 sebagai ayat yang terakhir. Efesus pasal yang keempat ayat 23. Sebetulnya belum selesai, tetapi saya akan tutup di sini. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita akan baca. Satu, dua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Ya, sekarang saya minta kaum wanita saja. Satu, dua. Amin. Sekarang kaum pria. Satu, dua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Semua tirukan saya. Supaya saya dibaharui di dalam roh dan pikiran saya. Luar biasa. Berubah. Luar biasa. Amin. Wow. Saya tidak bisa bayangkan kalau pikiran saya dibaharui. Saudara, pasti beda sekali. Kalau pikiran saudara dengan Roh Kudus dibaharui, wah saudara, engkau akan menjadi seorang yang dahsyat. Engkau menjadi seorang yang luar biasa. Itu sebab penting sekali kalimat yang pendek dari ayat 23 ini. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Amin. Supaya. Saudara, dan ini penting sekali. Saudara yang kekasih, saya membacakan dari Emphasized Bible by Rotherham. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi Rotherham disebutkan, and we're to be getting young again. Wow. To be getting young again, ini adalah satu idiom yang berarti menjadi muda kembali. Ketika saya bilang menjadi muda kembali, saudara jawab, wow. Ya. Belum. Ya. To be getting young again. Menjadi muda kembali. Hebat.
Tadi kita baca, supaya kamu dibaharui, itu ternyata saudara, and were to be getting young again. Kata dibaharui berarti dimudahkan kembali. Kalau saya bertanya, saudara mau dibikin muda, mau apa tidak? Ayo jangan pura-pura. Nanti sampai rumah, kasih apa biar muda. Ya, pasti saudara kepingin. Tidak mungkin tidak. Tapi tidak dengan cara chemical, tidak dengan cara tradisional, tidak dengan cara operasi. Tapi saudara menjadi muda karena Roh Kudus. Roh yang baru masuk dalam hidup saya, masuk dalam hidup saudara. Engkau menjadi getting young again, saudara. Dan ini luar biasa. And we're to be getting young again in the spirit of your mind. Wow, it's quite significant, extraordinary at all. If you and I receive the Holy Spirit in our heart, and our heart being renewed by the power of Jesus Christ, then maka God will give to you, and you are getting young again. Engkau akan menjadi muda kembali. Ingat seorang, ayo siapa dia? Seorang yang datang kepada Yosua ketika hari itu dia berulang tahun 85 tahun. Siapa? Kaleb, ya, Kaleb. Dan dia berkata, Kaleb, berikan kepada aku, Yosua, berikan gunung itu ya Kaleb. Kelihatannya mulai ya getting ngantuk ya. Getting sleepy. Saudara apa? Siapa datang kepada siapa? Kaleb datang kepada Yosua pada umur berapa? Hari itu dia ulang tahun. Berapa tahun? 85 tahun. Dan dia berkata kepada pemimpinnya Yosua, Yosua, hari ini aku ulang tahun. Happy birthday to me. Aku berulang tahun. Tanya sama Yosua, umur berapa kamu? 85 tahun. Tetapi izinkan aku. Beri hak hari ini. Hak yang 45 tahun yang lalu Tuhan Allah Yehova berfirman kepadaku dan kepadamu. Ada aku, ada kamu, ada Musa pemimpin kita. Kepada kita bertiga Tuhan memberikan gunung Hebron, pegunungan Hebron kepadaku. Tapi aku menanti 45 tahun. Aku melihat situasi bangsa ini supaya tenang lebih dulu. Setelah semua tertata baik, baru aku mengajukan kepadamu permohonan. Supaya aku pergi berperang dan mengalahkan bangsa-bangsa raksasa. Yaitu bangsa yang tidak enak. Apa? Enak. Bangsa enak. Namanya enak ya. Makanya saya bilang tidak enak. Bangsa enak. Raksasa-raksasa di sana. Izinkan aku. Dalam hati Yosua. Gila nih. 85 tahun mau perang. Bener aja lu. Paling-paling kamu gak berani nanti. Apa Yosua punya pikiran begitu? Tidak. Kaleb, aku ingat janji Tuhan. Engkau sudah sabar menunggu keadaan negara. Dan setelah 45 tahun dari janji Allah, engkau baru mau menghaki. Kaleb, aku berikan pegunungan Hebron kepada kamu. Pergilah, Allah menyertai engkau. Dan engkau akan mendapatkannya. Amin. Kaleb berdiri. Dia pulang sebagai hadiah ulang tahunku. Aku akan berperang melawan bangsa-bangsa yang gak enak belasiku. Aku akan mengalahkannya. Para kekasih, 85 tahun. Tetapi Kaleb just getting
young again. Luar biasa. Tetapi Kaleb menjadi muda kembali. Apa sebab? Karena hatinya baru dan Roh Kudus yang masuk di dalam hidupnya Kaleb. Saya merindukannya. Saya ingin saudara merindukan hal yang sama. Supaya Tuhan memberi kepada kita satu tenaga yang luar biasa. Dia menjadi kota benteng kita. Dan dia adalah gunung batu keluputan kita. And we're to be getting young again in the spirit of your mind. It's just quite an amazing, awesome verse of the promise of God to each one of us. It is the time for you and I to take it, to be ours. Please do not let the devil's spirit to defy you, but you have to get it right now. Inilah saat di mana Tuhan ingin memberi, dan saudara harus beriman. Hatinya harus lain, rohnya harus baru. Katakan, hati saya harus lain, roh saya harus baru, yaitu Roh Kudus. Saya pasti menerima kemudaan saya dari Tuhan Yesus. Amin. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Let's bow our heads and come with our heart to Jesus Christ. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu. Karena kami begitu lemah. Dan banyak hal yang sudah membuat kami terikat di dalam duniawi dan dosa. Tapi ketika kami menundukkan diri kami, Kau mengubah hati kami yang lama. Berikanlah hati yang baru. Berikanlah hati yang lain yang berbeda. Dan berikanlah Roh Kudus mengurapi hati kami. Supaya Engkau memberi kepada kami kemudaan kembali. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau memberi kepada kami momentum pertama dan kedua kami yang dahsyat. Seperti Kau beri kepada Kaleb di usia yang begitu tua. Mengalahkan bangsa-bangsa yang semuanya badannya raksasa. Yang menguasai pegunungan Hebron. Semua dikalahkan oleh Kaleb. Maka Engkau akan memberi kuasa kepada kami juga. Izinkan hamba bersama para kekasih menyatu dengan daging dan darah-Mu Tuhan. Karena kami sebenarnya tidak layak. Tetapi dalam ketidaklayakan, kalau Engkau tidak merestui dan Engkau tidak mengizinkan, kami semakin terpuruk dalam hukuman-Mu. Oleh sebab itu layakkan kami yang tidak layak. Izinkan kami yang tidak layak. Untuk makan dan minum daging dan darah-Mu ya Yesus. Saudara percaya demikian? Tolong dibuka roti saudara. Pegang roti dengan tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara kembali. Angkatlah roti ini.
Saya beritahu sekali lagi, walaupun engkau sudah tahu, bahwa roti ini adalah pecahan daging tubuh Yesus. Yang dipecah-pecahkan karena orang berdosa macam kita orang. Oleh sebab itu, datang kepada Tuhan dan minta izin untuk daging ini, tubuh Yesus ini, menyatu dengan tubuh saudara dan saya. Ya Tuhan Yesus, izinkan hamba dan para kekasih, baik di Gereja Panembahan ini maupun di rumah masing-masing, dan kapan saja mereka mendengar dan melakukan perjamuan kudus, izinkan kami untuk menyatu dengan daging tubuh Yesus. Dengarkan firman dan jawab dengan kata amin yang tegas. Maka roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ia ini persekutuan di dalam tubuhnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Haleluya. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena daging tubuhmu telah menjadi satu dengan daging tubuh kami. Yang fana, yang berpenyakitan ini. Kami percaya Engkau telah menyembuhkan penyakit-penyakit kami. Engkau mengubah tubuh kami untuk dimuliakan. Saudara percaya demikian? Silakan dibuka cup saudara. Angkat dengan tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara kembali. Ya Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena daging tubuhmu telah menyatu dengan daging tubuh kami yang fana ini. Dan kini izinkan hamba bersama para kekasih menyatu dengan darah anak domba Allah. Dengarkan firman dan jawab dengan kata amin yang tegas. Maka cawan berkat yang telah kita mohonkan berkat ke atasnya, bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Haleluya. Angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi ke sorga. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Dan mari berdoa bersama hambanya. Ya Allah Roh Kudus, baharuilah hati hamba. Penuhilah hati hamba dengan roh-Mu yang dahsyat. Ubahlah hidup hamba menjadi baru. Biarlah hari ini menjadi sejarah yang baru. Hati emas, sumber kehidupan yang Kau beri kepada kami. Mulai hari ini kami boleh berbicara dari hati ke hati kepadamu. Ucapkan terima kasih. Kami pegang janji firman-Mu. Kapan saja firman ini didengar dan kembali didengar, juga istimewa saat ini anak-anak-Mu di dalam Gereja Panembahan rumah-Mu ini, dan saat yang bersamaan dengan kami live streaming di rumah mereka atau di kendaraan mereka. Engkau bekerja bagi kami. Engkau bukan hanya memberi hati dan roh yang baru kepada kami,
tetapi penyelesaian yang luar biasa, kelimpahan berkat-Mu, dan tidak ada yang mustahil bagi kami.